Bagaimana membangun pola pikir surgawi atau berpola pikir kekekalan. Pada waktu setiap hidup kita, diminta di dalam kronos hidup kita, kita selalu diberikan satu anugerah daripada Tuhan, yaitu Logos, yaitu Kristus, yang memimpin seluruh kehidupan kita dalam terang Roh Kudus. Maka hidup kita harus punya momentum. Nah, momentum itulah satu keputusan yang bernilai kekal, yang dimana seluruh kehidupan kita itu keputusannya, tindakannya tercatat di surga, yang menyenangkan Tuhan. Maka untuk orang bisa punya kemampuan momentum hidup, dia harus sungguh-sungguh mengalami transformasi rohani secara sejati. Dan tanpa transformasi nilai hati, tidak mungkin seorang bisa mengubah seluruh arah hidupnya dan nilai hidupnya. Nah, disinilah kita mengerti sekali saudara, transformasi yang sejati dikerjakan dari atas ke bawah dalam nilai hati kita. Jikalau orang Kristen tanpa nilai transformasi rohani, dia Kristen hanya secara lahiriah. Transformasi rohani akan membangun orang itu secara baru dalam Kristus. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dari orang yang menjadi musuh Allah menjadi sahabat Allah. Dan transformasi itu dikerjakan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus untuk mempertobatkan orang. Nah, disinilah transformasi, itulah jalan yang pertama. Dan jalan yang kedua, kita diajar juga oleh Paulus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Paulus mengingatkan pada kita, jikalau engkau sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, engkau disembunyikan di dalam seluruh kuasa Kristus. Itu menunjukkan hidupmu berarti di tangan Dia. Maka pikirkanlah Dia yang dalam seluruh kekekalannya memberikan kepada kita tempat di surga. Maka pikirkanlah perkara-perkara di atas. Yaitu perkara apa? Perkara kerajaan surgawi. Perkara apa? Kebenaran, damai, dan sukacita. Ketiga, menyiapkan akal budi untuk mengambil keputusan dan bertindak. 1 Petrus 1:13 dikatakan kita harus menyiapkan selalu akal budi kita. Ketika kita menghadapi guru-guru sesat, ketika kita menghadapi orang-orang yang akan menganiaya kita, ketika kita akan menghadapi dunia yang akan mencobai kita, siapkanlah akal budimu yang sudah diterangi oleh firman berdasarkan Roma 12 ayat yang kedua. Maka akal budi yang sudah dipenuhi oleh Kristus itu akan menjadi satu mercusuar iman untuk mengarahkan mau dibawa kemana pilihan kita dan tindakan kita. Keempat, iman memimpin pikiran agar berpusat pada pikiran Tuhan. Maka Ronald Ness dalam bukunya Iman dan Rasio itu langsung mengajarkan kepada kita bagaimana orang mau pinter rasionya, imannya beres dulu. Imanmu beres karena engkau baca Alkitab setiap hari. Imanmu beres karena engkau menghidupi firman. Imanmu beres karena iman menggarap seluruh hidupmu. Mana yang tidak beres? Setelah itu rasiomu baru dibereskan. Jadi jangan berpikir rasio beres pasti iman beres. Tidak. Faith seeking understanding langsung mengajarkan kepada kita bagaimana iman mengarahkan seluruh cara berpikir kita untuk menemukan satu kebenaran. Dan iman kalau memimpin tidak mungkin menjebak kita masuk dalam kesalahan. Dan iman memimpin kita tidak mungkin menjebak kita dalam satu kesedihan. Dan iman memimpin kita tidak mungkin kita masuk dalam satu keputusasaan. Tapi iman memimpin kita selalu punya pengharapan dalam Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah surah, iman memimpin pikiran kita berpusat kepada Tuhan. Maka ketika Roh Kudus memimpin kita, kita akan disinkronkan perubahan karakternya kepada Tuhan. Kita akan disinkronkan pilihan kita, tindakan kita yang membawa damai. Kita akan disinkronkan pikiran kita untuk menggenapi bagaimana orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah surah, hidup kita harus berpikir solusi. Bagaimana orang-orang sekitar kita yang belum bertobat supaya kembali kepada Tuhan sebagai penebusnya dan gembala jiwanya.